Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Aisyah dimanapun berada, bahagia sekali hari ini kita berjumpa kembali dalam Binsai, Bincang Santai Aisyah. Dengan tema hari ini, amalan cerdas di waktu yang terbatas. Bersama saya Ko Isumama dan telah hadir bersama kita di sini Ibu Vivi Sofia, Ketua Majelis Tablik dan Ketarjihan Pimpinan Wilayah Aisyah, Bali. Assalamualaikum Bu Vivi, apa kabar hari ini? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah sehat. Semoga Ibu Kois pun sehat ya. Alhamdulillah. Jadi Bu Vivi, apa ya keutamaan bulan Ramadan ini? Iya, Ramadan adalah salah satu sarana untuk meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita sehingga kita menjadi hamba yang lebih berkualitas. Dan Ramadan adalah salah satu bulan yang sangat spesial bagi umat Islam karena di dalamnya terdapat keberkahan dan rahmat Allah Subhanahu wa taala sebagaimana dalam surat Al-Baqarah ayat 183 yang berbunyi A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Masya Allah. Jadi apa saja yang harus kita persiapkan untuk mendapatkan goals dari Ramadan? Pertanyaan yang sangat bagus Bu Kois, barakallahu fik. Tentu saja untuk sebuah momen yang sangat spesial, yang sangat langka, kita harus mempersiapkan segala sesuatunya, terlebih Ramadan. Bukankah Bu Kois juga ketika akan mudik, tentu persiapannya banyak ya? Iya, benar. Begitu juga dengan Ramadan. Jadi ada dua persiapan yang kita laksanakan atau yang kita lakukan dalam menyambut Ramadan. Pertama, persiapkan bekali kita dengan iman yang kuat. Yakinkan bahwa ini adalah sebagai bentuk pengamalan kita kepada Allah atas perintah yang diperintahkan untuk kita. Dan yang kedua dengan ilmu, karena iman tanpa ilmu bagaikan pohon yang tak berbuah. Oleh karena akan mendapatkan kesempurnaan dalam kita melaksanakan amalan ibadah. Dan tentu saja jangan sampai kita melaksanakan puasa Kita terlalu sibuk mempersiapkan. terlalu sibuk mempersiapkan sehingga kita lupa akan goalsnya dari Ramadan itu. Iya. Iman dan ilmu, dan bisa adalah salah satunya untuk meningkatkan ilmu itu seperti itu. Iya. Saya setuju sekali nih bahwa perempuan berkemajuan adalah perempuan yang senang dengan majelis ilmu. Dan bukankah Ramadan ini adalah waktu yang sangat terbatas ya Bu? Jadi amalan apa? Amalan cerdas apa yang bisa kita lakukan dalam bulan Ramadan? Iya, betul. Ramadan adalah waktu yang sangat terbatas, di mana Allah sifatkan dalam Al-Baqarah ayat 184 ada kalimat mengatakan ayyamam ma'dudah, di hari-hari tertentu, di waktu-waktu tertentu. Tidak lama, Ramadan hanya 29 atau 30 hari saja dalam satu tahun. Oleh karenanya, kita harus mempunyai amalan yang cerdas di dalam mengisi Ramadan ini. Ada 3 amalan cerdas yang harus kita persiapkan. Pertama adalah skala prioritas dalam beramal, ya. Dahulukan yang wajib sebelum yang sunnah, apalagi mubah, terlebih makruh, ya. Karena di antara kita banyak kan kita mengutamakan sahur, ya. Sahur bangun tengah malam, begitu saatnya subuh, lewat sholat subuhnya. Meskipun sahur adalah kesempurnaan dari sebuah puasa, namun ketika wajibnya kita lewat, itu menjadi tidak sempurna lagi. Dan itu keliru ya. Dan tentu saja dalam amalan wajib ini, para ulama menyepakati ada dua, terbagi lagi dua. Yaitu amalan zahir terlihat dan amalan tidak terlihat, amalan hati. Amalan zahir seperti sholat, zakat, haji, dan amalan tidak terlihat adalah amalan hati, seperti kita rasa syukur kita, ikhlas, istiqomah, sabar, itu adalah amalan hati. Dan tahu nggak Bu Kois, amalan hati itu jauh lebih besar pahalanya dibanding amalan yang terlihat seperti Masya Allah. Sebagaimana dalam surat Az-Zumar ayat 10 bahwa Allah akan memberikan pahala tanpa batas bagi orang-orang yang bersabar. Ya. Jadi kalau kita mungkin sering mendengar ya pahala untuk orang bersedekah ada batasannya, ada jumlahnya. Misalkan akan diganti 10, 100, 700. Sedangkan amalan sabar itu unlimited, tanpa batas. Bayangkan dong ya, ketika kita dikasih hadiah tanpa batas, Masya Allah ya.
Dan menginjak berikutnya, amalan cerdas berikutnya yaitu bagaimana kita bisa menata hati kita, yaitu ya supaya puasa ini betul-betul ikhlas karena Allah. Ya, jadi kalau kita ikhlas karena Allah, insya Allah Allah meridhoi apa yang kita laksanakan. Jangan sampai kita merugi seperti dalam hadis riwayat Ahmad di nomor 2 di halaman 373 yang disampaikan bahwa betapa banyak di antara kita yang puasa tidak mendapatkan apa-apa kecuali hanya haus dan lapar saja. Ya. Dan yang terakhir adalah memperbanyak istighfar, terutama di waktu sahur dan di setiap kita melakukan ibadah atau setelahnya. Jadi perbanyaklah kita istighfar. Kita aja kan kalau setelah sholat mengucapkan istighfar. Itu sebagai bentuk pembersihan amalan kita. Mungkin dalam melaksanakan ibadah ada hal-hal yang mengiringi kita tidak baik atau mengotori ibadah itu sendiri. Semoga Allah meridhoi ibadah puasa kita ya Bu Kois. Amin. Masya Allah, jazakillah khair Bu Vivi atas pencerahannya yang sangat luar biasa. Jadi sahabat Aisyah yang dirahmati Allah, dari uraian Bu Vivi tadi bisa kita simpulkan bahwa beramal cerdas dalam bulan Ramadan bisa kita lakukan dengan 3 hal. Yang pertama adalah melakukan skala prioritas dalam beramal, yang kedua adalah memperbaiki niat, dan yang ketiga adalah memperbanyak istighfar. Berjumpa dengan Ramadan adalah hal yang sangat istimewa, namun tidak semua orang beruntung. Orang yang beruntung adalah orang yang berjumpa dengan Ramadan dan bisa memanfaatkan momen Ramadan tersebut dengan sebaik-baiknya. Demikian hal ini disampaikan, mohon maaf jika ada yang kurang berkenan. Nasrum minallah wa fathun qarib wa basyiril mu'minin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.